warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Resti Utami, NIM 1930201139. Di sini saya akan memaparkan hasil eksperimen atau observasi saya mengenai makhluk hidup dan lingkungannya dengan simbiosis komensalisme, parasitisme, dan mutualisme. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan makhluk hidup dengan lingkungan simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis mutualisme. Jadi, simbiosis berasal dari bahasa Yunani yaitu sim, yang berarti kehidupan. Nah, simbiosis merupakan interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis itu sendiri merupakan pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana yang satu pihak dirugikan dan pihak yang lain diuntungkan. Adanya simbiosis parasitisme sangat diperlukan guna menjaga keberlangsungan hidup di dalam suatu ekosistem. Sebagai contoh yaitu pola interaksi benalu dan inangnya yaitu pohon mangga, di mana benalu sesungguhnya memiliki klorofil dan dapat melakukan proses fotosintesis secara mandiri. Namun, ia mengambil alih air dan unsur hara atau mineral yang berasal dari pohon mangga. Hal ini mengingat benalu tak punya akses akar yang menuju ke tanah. Tumbuhan inang seperti pohon mangga dirugikan sebab separuh dari hasil penyerapan akar digunakan untuk perkembangan tanaman benalu. Nah, contoh simbiosis parasitisme yang lainnya yaitu seperti yang terjadi antara manusia dengan nyamuk, di mana nyamuk di sini dapat menghisap darah manusia sebagai makanannya. Nah, tentu kejadian ini sangat merugikan manusia karena bisa menyebabkan penyakit pada manusia dan memberi keuntungan bagi nyamuk untuk mendapat makanan serta menyebarkan penyakit yang berkembang biak. Yang berikutnya yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yang merupakan sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya yaitu tumbuhan sirih dengan inangnya, di mana tumbuhan sirih akan tumbuh dengan cara merambat dan menyesuaikan dengan tanaman inangnya. Tujuan tumbuhan sirih yang hidup di tanaman inangnya yaitu tidak lain sirih untuk mendapatkan sinar matahari yang memadai agar bisa dilakukan proses fotosintesis pada tumbuhan. Hal ini pastinya akan memberi tanaman keuntungan bagi tanaman sirih. Akan tetapi tidak memberi dampak apapun bagi tanaman inangnya. Nah, contoh lain dari simbiosis komensalisme yaitu pada paku tanduk rusa dengan inangnya, di mana paku tanduk rusa menempel dengan tanaman inangnya untuk mendapatkan sinar matahari yang lebih baik dan beberapa bahan lain untuk fotosintesis. Meskipun tanaman ini melekat di suatu pohon, akan tetapi paku tanduk rusa tidak merugikan tanaman yang ditempelinya sebab tidak menyita cadangan makanan dari tanaman yang ditempelinya tersebut. Yang terakhir yaitu simbiosis mutualisme. Nah, makna kata mutual adalah saling, sehingga simbiosis mutualisme adalah suatu interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, ketika terjadi interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda, maka keduanya akan mendapatkan manfaat pada umumnya. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis mutualisme akan mengalami kerugian apabila tidak melakukan simbiosis. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lain sangat penting baginya. Nah, sebagai contoh yaitu interaksi antara kupu-kupu dengan bunga, di mana kupu-kupu pada umumnya menyukai makanan sari manis atau nektar pada bunga. Sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada manusia terbantu karena kupu-kupu ini membantu menyebarkan serbuk sari. Ketika kupu-kupu hinggap di bunga, kakinya akan menyentuh bagian putik dan benang sari pada bunga, sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putik
dan terjadi proses penyerbukan pada bunga. Nah, contoh lainnya yaitu terdapat juga pada semut rangrang di tanaman, di mana keberadaan semut ini sangat menguntungkan tumbuhan tersebut. Hal ini dikarenakan semut rangrang akan melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman. Semut rangrang memperoleh keuntungannya karena dapat membuat sarang pada tumbuhan tersebut, sehingga ketika terdapat hama yang menyerang tumbuhan tersebut, artinya hama itu menyerang semut tersebut. Baiklah, inilah penjelasan dari saya. Apabila mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.